open bidnya di harga 55 juta rupiah untuk saat ini. Jadi buat teman-teman yang tertarik, nah ini di open di harga 58 juta rupiah. Eksterior ini masih terbilang cukup, interiornya terbilang cukup, dan mesinnya ini terbilang cukup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gue ucapin selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan juga selamat malam buat lu semua yang lagi ada di channel gue. Oke, balik lagi di channel Dozo21 di konten Dozo Otomotif. Kali ini kita lagi ada di Balai Lelang Sun. Nah, saat ini kita lagi open house di Balai Lelang Sun. Untuk pekan ini kurang lebih ada 39 unit mobil ya, atau kurang lebih 41 unit kendaraan. Ada 2 motor tapi tidak ada di poolnya Sun Ciledug ini. Jadi dari 39 unit kendaraan nanti akan kita cek beberapa yang menurut gua menarik. Semoga ini bisa menjadi informasi yang bermanfaat untuk teman-teman semua dan juga menjadi panduan buat teman-teman di luar sana yang sedang mencari unit second atau unit lelang. Oke, saksikan terus video gue sampai selesai, jangan di skip. Semoga ini bisa menjadi video yang bermanfaat. Oke guys, ini adalah FPV DLX manual transmission tahun 2008. Nah, di sini pajaknya di bulan Desember 2020. Jadi ini pajaknya masih hidup. Kalau dilihat kondisinya ini masih di grade C ya, cuman nanti akan kita telusurin lagi dari eksterior dan interiornya. Dan di sini di open harga 45 juta rupiah, ada di lot 30 di Balai Lelang Sun untuk lelang nanti ya. Oke, ini kita cek kondisinya seperti biasa. Dari eksterior untuk headlampnya ini yang sebelah kanan sudah sedikit menguning. Intinya kedua headlamp ini sudah sedikit menguning dan harus dibersihkan. Lalu kondisi dari sebelah kanannya, panelnya ini masih terbilang cukup normal. Kondisi ban di depan ini kayaknya sepertinya baru ya, ini kondisi sekitar 80%, tapi sisanya di kondisi 50% khususnya yang di belakang. Oke, kita langsung coba cek di bagian belakang. Oke guys, ini di bagian belakang kondisinya masih tampak seperti masih normal ya, masih terlihat normal. Dan di sini emblem Suzuki-nya yang di belakang sudah hilang. Stop lamp-nya masih terbilang cukup baik dibanding headlamp yang sudah menguning. Nah, ini di panel dari sebelah kirinya kita lihat dari belakang masih terbilang cukup normal. Ini ban belakangnya yang kalau gue bilang nih harus diganti. Kalau untuk depannya nih masih kondisi 80% ya, masih oke. Nah, minusnya juga dari eksterior adalah di bagian bumper, kita cek. Nah, di bagian bumper belakang sebelah kanan ini dan bawah ini ada bekas tabrak ya. Sepertinya dia nabrak pas mundur dan ada baretan sebelah kanan bawah. Jadi ini mesti di repair atau di repaint. Lalu juga sudah ada sedikit cat yang retak di bagian sebelah kiri atasnya di bumper. Nah, kalau untuk di bagian kanannya dari belakang ini masih terbilang cukup normal. Coba kita cek di bagian interior. Oke, ini di bagian interiornya masih terlihat cukup ya, hanya butuh dibersihkan. Jan joknya ini adalah trim sarung, jadi masih bisa dilepas dan mungkin dalamannya masih trim bawaan pabriknya masih oke. Door trimnya sudah sedikit kusam, paling hanya tinggal dibersihkan sedikit. Oke, dan ini adalah row tengahnya. Ini adalah semi captain seat ya, jadi jok tengahnya terpisah walaupun tidak ada armrestnya, tapi ini sudah kondisinya oke lah, masih terbilang cukup ya. Ini adalah FPV-nya, dan kalau di depan ada sedikit baretan kasar di bagian bumper sebelah kanan bawah ya, jadi ini butuh di repair ya. Ini kondisinya masih terbilang cukup kalau gue bilang. Oke guys, jadi ini adalah FPV DLX manual transmission tahun 2008. Kondisinya kalau gue bilang masih di grade C ya, dari interior masih grade C, mesinnya masih terbilang cukup, dan juga eksteriornya masih terbilang cukup walaupun ada beberapa yang harus di repair ya. Dan di sini pajaknya mati di bulan Desember 2020 nanti, dan open bidnya 45 juta rupiah. Buat teman-teman yang tertarik langsung aja hubungi Balai Lelang Sun. Untuk saat ini ya, ini ada di lot 30 di Balai Lelang Sun. Jadi segera aja hubungi adminnya Balai Lelang Sun lewat media sosialnya seperti Facebook dan Instagramnya Balai Lelang Sun. Oke, kita ke lot berikutnya. Ini adalah Toyota Avanza G 1300 cc manual transmission tahun 2014 ya. Dan di sini atas nama PT, SPH-nya yang nggak ada, pajaknya di bulan Desember 2019. Kondisinya masih terbilang cukup, dan di sini open bidnya di 89 juta rupiah. Kita akan coba cek. Kalau dari eksterior ini masih terbilang cukup apik ya, dan catnya ini masih terbilang cukup shiny, warna silver seperti ini.
Headlamp masih terbilang cukup baik, kalau gue bilang termasuk fog lampnya ya, belum ada yang menguning banget. Ini di bagian sisi sebelah kanan panelnya, catnya masih terbilang cukup baik. Kondisi bannya masih sekitar 65% sampai 70% nih. Velgnya masih bawaan dari Avanza-nya itu sendiri masih oke. Kita coba cek di bagian belakang. Nah, ini kondisi di bagian belakang masih terbilang cukup rapi ya, cukup apik dan masih cukup normal. Belum ada yang penyok atau lecet-lecet parah. Dan ini di bagian panel sebelah kiri dari arah belakang dan masih terbilang cukup normal semuanya. Stop lamp masih cukup baik kondisinya, sama kayak headlamp tadi yang di depan. Oke, ini di bagian interiornya untuk dashboardnya masih terbilang cukup baik. Nah, untuk dashboardnya masih terbilang cukup baik. Head unitnya sudah double din ya, sudah ada TV-nya. Lalu ini sarung jok ya, jadi masih sarung jok dan masih terbilang cukup baik sih kalau gue bilang. Dan untuk setirnya belum ada kusam sama sekali, jadi masih terbilang cukup kalau gue bilang, dan cukupnya arah ke baik ini. Dan ini adalah row bagian tengah, door trim segala macam nih masih terbilang cukup oke. Sarung joknya pun juga masih terbilang cukup rapi. Oke, memang kondisinya masih serba cukup. Jadi ini adalah Toyota Avanza tipe G manual transmission tahun 2014, dan ini bekas PT ya, atas nama PT tapi SPH-nya nggak ada, dan pajaknya mati di Desember 2019 kemarin. Di open di balai langsung 89 juta rupiah, ada di lot 27. Jadi buat teman-teman yang tertarik langsung cek di balai langsung di lot 27 untuk Avanza G ini tahun 2014 ya. Go Panca T 1200 cc manual transmission ya, warnanya merah, masih cukup baik. Tahun 2017, dan di sini nota pajaknya yang belum terinput, nggak tahu ada atau enggak karena ini kita masih di open house. Jadi nanti teman-teman cek lagi untuk di adminnya Balai Langsung untuk si unit Datsun Go Panca ini ya. Nah, ini tahun 2017, kita cek dulu di bagian interior dan eksteriornya. Nah, kalau di bagian eksteriornya, ini di bagian bawahnya ini ada panel yang pecah. Mungkin ini mau dipasangkan untuk fog lamp ya, dan di sebelah kirinya juga pecah. Jadi ini pecahnya agak sedikit merata, kayaknya pernah dipasangkan fog lamp di bagian bawah bumpernya ini. Terus kalau di bagian headlamp ini masih terbilang cukup baik. Eksteriornya di catnya ini merah tapi sudah sedikit agak memudar, jadi harus dibantu dengan poles lagi, cuci dan poles lagi ya. Kondisi bannya ini kurang lebih sekitar 60-70%. Velgnya masih velg kaleng ya. Oke, kita coba cek di bagian belakangnya. Nah, ini di bagian belakangnya sudah ada spoiler di bagian atasnya. Lalu di bagian stop lampnya dua-duanya masih terbilang cukup baik. Dan di bagian bumpernya ini pernah ada tempelan ya. Jadi ini masih tertinggal double tape-nya seperti ini. Sudah ada sensor mundur 2 titik di belakang, dan di bagian lips atau bagian bawah dari body kitnya ini sudah ada yang lecet dan ini harus di repaint. Tapi kondisinya masih terbilang cukup baik. Body kitnya ya, termasuk di side skirtnya di sebelah kiri. Oke, ini di panel sebelah kanannya dari belakang kita lihat ini masih nampak cukup baik dan cukup normal. Oke, bagian lips di bawahnya di body kit belakangnya ini memang harus di repaint karena sudah ada lecet-lecet sedikit ya. Oke, kondisinya kalau dari cat ini butuh dipoles karena merahnya ini sudah sedikit memudar. Tapi kondisinya masih terbilang cukup baik. Oke guys, jadi seperti ini kondisi di eksteriornya. Kalau gue bilang masih terbilang cukup baik. Interiornya masih terbilang cukup dan mesinnya masih dibilang cukup. Oke, ini adalah Datsun Go Panca 1200 cc manual transmission tahun 2017. Kondisinya masih di grade C ya kalau bisa dibilang. Dan di sini nota pajaknya belum terinput. Semoga aja nih nota pajaknya sudah terinput. Tapi kalau misalnya teman-teman mau cek di online bisa cek di platnya. Dan platnya ini habis di bulan 12 2022 ya. Nah, ini di open di harga 58 juta rupiah. Ada di lot 7 di Balai Langsung. Jadi buat teman-teman yang tertarik langsung aja cek di lot 7 di Balai Langsung. Oke, next guys, ini ada mobil mungil ya saat ini. Ini adalah Toyota Agya G 1000 cc pastinya automatic transmission tahun 2014. Nah, di sini pajaknya mati di September 2020 dan kondisinya masih serba C. Nanti kita cek. Nah, ini di Balai Langsung di open harga 53 juta rupiah. Jadi masih cukup menggiurkan ya, 53 juta. Kita cek dulu di bagian eksteriornya. Ini kalau di bagian eksteriornya catnya masih terbilang cukup baik, hanya butuh dicuci dan dipoles. Ini warnanya silver dan masih terbilang apik ya. Hanya ada beberapa baretan-baretan halus di bagian depan. Nah, untuk di bagian headlampnya ini masih terbilang cukup baik ya. Untuk di kedua bagiannya, di kanan dan kirinya masih belum menguning. Dan sudah ada fog lampnya, dan fog lamp sebelah kanan bawah ini sudah sedikit menguning ya.
jadi ini harus diganti mikanya. Dan eksterior lainnya di sini velgnya sudah bukan orinya dan sudah diganti. Nah, velgnya ini pakai velg di ring 14 ya, dibalut dengan ban 175/65 dari ban Achilles. Dan kondisi bannya sekitar 65% kurang lebih keseluruhannya ya. Oke, kita coba cek di bagian belakangnya. Ya guys, ini di bagian belakangnya dari si Agya masih terbilang cukup baik. Ini hanya butuh dicuci dan dipoles ya. Nah, ini di bagian sebelah kirinya dari belakang panelnya ini masih terbilang cukup normal dan catnya masih cukup shiny sih kalau gue bilang. Masih apik lah. Nah, ini di bagian sisi sebelah kanannya sama masih terbilang cukup rapi. Bannya memang kondisinya juga masih 65%-an dan mufflernya sudah diganti ya. Jadi muffler dan juga velgnya ini juga sudah bukan orisinilnya. Di bagian atasnya nih catnya juga masih cukup baik. Oke, di bagian interiornya di sini joknya two tone ya, merah dan hitam. Terus kondisi setirnya masih oke, masih cukup rapi, baik. Kondisi dashboardnya juga masih oke sih kalau gue bilang, masih terbilang cukup dan rapi kalau gue bilang. Sedikit minus yang gue lihat ini ada di bagian bumper sebelah kanan ya. Ini kalau memang teman-teman lihat sudah sedikit nggak presisi dan ini kayak sudah pernah kecongkel dan dicat ulang. Nah, ini terlihat ya di sini masih diperhatikan lagi, tapi cuman tulangan tadi di dalam mesin ini masih terbilang cukup normal. Oke, seperti itu tadi sudah kita kelilingi dan ini masih terbilang cukup baik ya. Ini adalah Toyota Agya G 1000 cc automatic transmission tahun 2014 dan di sini pajaknya mati di September 2020 nanti. Kondisinya kalau kita kelilingin tadi masih di grade C. Open bidnya masih di 53 juta rupiah di Balai Lelang Sun, ada di lot 37 di Balai Lelang Sun. Jadi buat teman-teman yang tertarik langsung hubungi Balai Lelang Sun di Facebooknya atau di Instagramnya Balai Lelang Sun. Agya ini ada di lot 37. Oke, next guys, ini ada mobil keluarga ya, kita langsung cek aja. Oke, ini adalah Nissan Evalia, pastinya 1500 cc automatic transmission dan ini tahun 2012. Pajaknya di September 2019, ini salah satu PR-nya. Dan ini katanya masuk di kategori C, nanti akan kita cek di bagian eksteriornya seperti apa. Kalau gue lihat di bagian eksterior ini headlampnya sudah menghitam ya, jadi ini sudah memudar dan ini mesti dibersihkan. Kalau di bagian depannya masih tampak cukup normal, hanya kotor aja karena belum dicuci ya. Cuman di bagian bumper ada beberapa baret, seperti di sebelah kanan ini ada di bagian dekat fendernya nih sudah ada baret yang mungkin ini bekas sedikit nyerempet, dan di bagian sebelah kirinya pun juga sudah ada baret-baret kasar seperti ini ya, dan di bawahnya sudah hancur catnya termasuk dempulannya nih, mesti didempul ulang lagi dan di repair lagi. Nah, itu salah satu minusnya selain pajak, dan kita coba cek di bagian belakangnya. Oke guys, ini di bagian belakangnya masih tampak cukup normal dan catnya masih terbilang cukup baik ya, dan di masalah bumpernya ini masih terbilang cukup presisi. Stop lampnya dua-duanya masih terbilang cukup baik. Nah, di eksterior untuk bannya ini masih terbilang kondisinya 40-50%, jadi patut diganti ya. Ya, kondisinya dari sebelah kiri arah belakang ini Evalianya masih terbilang cukup apik. Nah, ini kalau dari posisi sebelah kanan dari belakang masih terbilang cukup normal juga. Hanya beberapa tadi di bumper depan dan juga nih di bumper belakang ini butuh di repaint dan juga di repair ya, karena sudah ada beberapa baretan-baretan kasar. Guys, ini adalah bagian dari interiornya, masih terbilang cukup memang dan bersih ya. Joknya ini masih trim bawaan pabrik warna hitam, sporty banget. Door trimnya juga paduan antara abu dan hitam, masih terbilang cukup baik ya. Ini masih oke ya kalau gue bilang. Head unit single din bawaan dari pabrikannya. Dashboard juga masih terbilang cukup baik. Oke, ini adalah Nissan Evalia. Tadi sudah kita cek dari eksterior dan interiornya. Mesinnya sih masih terbilang cukup ya. Tapi buat teman-teman yang tertarik masih cek lagi untuk di bagian mesinnya. Ini adalah Nissan Evalia SV ya, 1500 cc automatic transmission tahun 2012. Dan ini kategorinya interior dan eksterior masih terbilang cukup. Mesinnya pun juga masih terbilang cukup. Dan pajaknya di sini mati di September 2019 kemarin. Jadi ini salah satu PR-nya, dan ada PR juga di eksterior tadi teman-teman sudah cek ya. Open bidnya di harga 55 juta rupiah untuk saat ini. Jadi buat teman-teman yang tertarik langsung aja cek di Balai Lelang Sun, ada di lot 31 untuk saat ini. Sekali lagi langsung hubungi Balai Lelang Sun ya. Dia ada di lot 31 untuk Nissan Evalia SV ini.
Oke guys, next di sini ada Toyota Kijang Innova ya. Ini nanti kita cek. Ini adalah Kijang Innova G 2000 cc automatic transmission tahun 2008. Dan di sini grade-nya sih dibilang serba C, tapi nanti kita cek lagi. Pajaknya di bulan Juli 2019. Jadi ini sudah mati mau arah ke tahun kedua. Di open di harga 75 juta rupiah di Balai Lelang Sun. Nah, ini kita cek kelilingin dulu. Kalau gue bilang sih eksteriornya pas gue keliling ini masih terbilang C, tapi arah ke D ya. Ada kurangnya, agak banyak sih kalau menurut gua. Headlamp sudah menguning di bagian sebelah kiri dan kanannya, jadi harus di repair lagi. Lalu di bagian bumper sebelah kiri bawah sini sudah terlihat retak, dan ini ada retakan dempulan. Bawahnya pun juga sudah retak nih dan pecah dempulnya. Nah, lalu di bagian sebelah kanannya bumpernya sudah tidak presisi, jadi ini kayaknya sudah pernah di repair. Tapi tadi di mesinnya tulangannya masih terbilang cukup normal. Lalu di eksterior nih bannya, velgnya nih masih bawaannya, dan bannya ini kondisinya sekitar 65% ya, masih terbilang cukup oke. Lalu di bagian panel sebelah kanannya terbilang masih cukup normal, hanya banyak kotor saja. Kita coba cek dulu bagian belakangnya. Nah, ini bagian belakangnya dari Innova masih terbilang cukup apik ya, dan ini paling bar di belakang bagian ini sudah memudar warnanya, jadi mesti dicat lagi atau diganti, atau mungkin dicopot sekalian nih barnya yang di belakang. Stop lamp masih terbilang cukup baik, dan ini di bagian sebelah kirinya dari belakang ini masih cukup normal, hanya kotor aja. Jadi banyak beberapa panel yang kotor dan harus dibersihkan, dan ini juga dipoles, jadi akan lebih baik lagi nih kondisi dari catnya. Oke, ini kondisi dari interiornya. Joknya masih terbilang cukup rapi ya, trim warnanya krem seperti itu. Dashboardnya masih terbilang cukup normal, setir masih cukup bersih, konsol di tengah pun masih terbilang cukup rapi ya. Dari door trim pun juga masih terbilang cukup baik. Kalau untuk interior ini masih dalam kategori cukup. Oke guys, ini adalah Toyota Kijang Innova G tahun 2008 automatic transmission, dan di sini kalau dibilang grade-nya masih terbilang ke arah C ya. Tapi menurut gua untuk di eksterior ini C arah ke D, karena ada beberapa kurang, termasuk di ini harus di repair ya, bagian bumper di bagian bawah, atau satu bumpernya ini butuh di repair di depan. Interior masih terbilang cukup, mesinnya nih termasuk di kondisi cukup. Dan di sini pajaknya mati di bulan Juli 2019, dan ini juga PR juga ya untuk masalah di pajak. Open bidnya di 75 juta rupiah, dan ini ada di lot 32 di Balai Lelang Sun. Jadi buat teman-teman yang tertarik langsung aja hubungi Balai Lelang Sun di Facebooknya atau di Instagramnya Balai Lelang Sun. Oke guys, lanjut. Ini adalah lot berikutnya, dan ini adalah Grand Livina XV automatic transmission tahun 2012. Pajaknya di bulan November 2020 nanti. Kondisinya ini terbilang di grade C, dan ini menurut gua pun juga ada di kondisi C ya. Open bidnya ini di 70 juta rupiah untuk saat ini di Balai Lelang Sun. Coba kita cek bareng-bareng di eksteriornya. Kita lihat dari masalah headlamp ya. Nah, headlamp yang sebelah kanan masih terlihat cukup baik, yang sebelah kiri ini sudah sangat memudar. Nah, lalu di bagian grillnya ini sudah diganti dengan plastik fiber ya, bukan jadi bawaannya dari Livina, jadi sudah dibikin arah JDM atau ala racing seperti ini dengan jaring aluminium yang tipis. Lalu di bagian fog lampnya ada list chrome di kiri dan kanannya. Nah, kalau di bagian posisi sebelah kanan ini karena terlihat kotor ya, ini masih terbilang cukup baik sih kalau gue bilang, tinggal dicuci dan dipoles. Lalu velg masih bawaan dari Nissan-nya, dan ini kondisi bannya sekitar 60% lah, masih terbilang kondisi cukup. Hanya saja di sini handle pintunya sudah tidak ada. Mungkin nggak bisa kebuka atau gimana, kuncinya seperti apa. Tapi di sini akhirnya handle-nya dibongkar, atau mungkin memang handle-nya sudah rusak. Jadi ini handle-nya tidak ada ya. Dan ini juga masih banyak yang jual sih untuk handle ini. Ya, handle chrome seperti ini. Nah, itu salah satu dari PR-nya. Kita coba cek bagian belakang. Nah, ini kondisi bagian belakang dari Grand Livina seperti ini masih terbilang cukup normal, karena catnya abu-abu metalik seperti ini, jadi masih terbilang cukup baik ya. Hanya saja ini harus dicuci dan dipoles. Sudah ada sensor parkir 2 titik di bagian bumper di belakang. Lalu di bagian sebelah kiri ini masih terbilang cukup apik kalau gue bilang. Cuman butuh dicuci aja. Untuk stop lamp ini masih terbilang cukup baik. Oke, di bagian interiornya ini sudah ada ornamen wood panelnya warna brown seperti itu ya di dashboard, dan juga di bagian trim di armrest di door trim ya. Ini bagian door trimnya ini terbilang apik ya, warna hitam. Jadi sudah ada lapis kulitnya walaupun sisanya hard plastik. Lalu joknya ini trim kulit warna hitam dan kondisinya masih terbilang cukup baik. Dan di bagian dashboard ini masih cukup baik. Untuk bagian setir ada sedikit yang lupas di bagian boot panelnya. Cuman itu masih terbilang normal.
Ini kondisi masalah di interior ini masih terbilang cukup. Ada beberapa jok sih yang memang yang sudah retak-retak ya. Oke, jadi seperti itulah yang sudah kita lihat. Ini adalah unit dari Grand Livina ya. Oke, ini adalah Grand Livina XV Automatic Transmission dan ini tahun 2012. Pajaknya di bulan November 2020. Eksterior ini masih terbilang cukup, interiornya terbilang cukup, dan mesinnya ini terbilang cukup. Ini di open di harga 70 juta rupiah, ada di Balai Lelang Sun di lot 33. Jadi buat teman-teman yang tertarik untuk cek atau untuk unit ini, langsung hubungi Balai Lelang Sun. Unit Livina ini ada di lot 33. Oke guys, ini adalah Daihatsu Xenia X. Oke, kita langsung aja. Ini adalah Ford Escape 2300 cc automatic transmission, ini yang tipe L. Ini adalah Avanza G 1300 cc automatic transmission. Oke guys, sekian aja video open house dari Balai Lelang Sun pada hari ini. Semoga informasi ini bisa menjadi informasi yang valid untuk teman-teman semua. Dan jangan lupa cek di deskripsi atau langsung hubungi adminnya Balai Lelang Sun di media sosial Balai Lelang Sun ya, di Facebooknya atau di Instagramnya Balai Lelang Sun. Dan di situ langsung ada kontak adminnya, dan teman-teman bisa langsung kontak adminnya Balai Lelang Sun untuk mendapatkan final listnya, jadwal lelangnya yang lebih valid lagi ya. Jadi langsung aja tanya ke sumbernya. Oke, semoga informasi ini bisa menjadi informatif dan juga manfaat untuk teman-teman semua, dan bisa menjadi panduan atau acuan buat teman-teman yang lagi mencari unit second atau lelang di luar sana. Semoga video ini bisa sangat membantu untuk teman-teman semua. Oke, sekian aja video dari Dozo21 ini. Jangan lupa di like dan di share sebanyak-banyaknya. Support terus video gue dengan cara mensubscribe-nya. Gue Dozo21 signing off. Gue ucapin selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan juga selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you on my next video. Bye.